Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kleber Fredrik Tuhawa Patinama dengan NIM akhir 01 dari Prodi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Tim. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja unit kompetensi penetapan konteks risiko eh, dengan contoh ininya manajemen packing dan e-commerce. Langsung saja slide kedua. Yang pertama saya mengambil studi kasus permasalahan di toko online sepatu kita. Saat ini, tokonya itu sedang menghadapi masalah serius berupa meningkatnya jumlah komplain pelanggan di media sosial. Keluhan utama itu berkaitan dengan paket yang terlambat sampai dan barang yang sering tertukar, salah kirim dan salah warna, terutama pada saat promo besar berlangsung. Kondisi ini tidak hanya merusak reputasi toko, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial akibat tingginya biaya retur yang harus ditanggung. Dokumen acuannya itu laporan penjualan tahun 2023 dan data komplain marketplace 2024. Yang pertama, bagian pertama penerapan sasaran atau kita menggunakan metode SMART. Rinciannya yaitu spesifik, memperbaiki akurasi dan kecepatan packing, barang pesanan pelanggan untuk mengurangi kesalahan operasional. Yang kedua, measurable, terukur, menurunkan ke tingkat komplain akibat salah kirim dari angka yang saat ini sebesar 5% menjadi di bawah 1%. Yang dapat capai atau sasarannya itu kita akan menambah 2 orang staff packing lepasan part time khusus saat pada periode promo. Yang realistiknya yang keempat ada realistik. Gudang penyimpanan harus ditata ulang sesuai dengan kategori ukuran sepatu sehingga memudahkan staff pada saat pengambilan barang. Yang kelima, time bound. Target penurunan komplainnya harus capai dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Slide selanjutnya, rumusan sasaran final lah. Itu menurunkan tingkat kesalahan pengiriman barang menjadi di bawah 1% dalam waktu 3 bulan melalui penambahan staf dan perbaikan tata letak gudang. Udah. Bagian kedua, penetapan ruang lingkup risiko. Lingkup kegiatan. Fokus pada penerimaan pesanan, pengambilan barang di rak, proses packing, hingga penempelan resi pengiriman. Lokasi dan area itu harus dikaji khusus pada gudang penyimpanan toko, urutan lantai 2, dan area meja admin. Ukuran dan waktu mencakup operasional harian dengan rata-rata 50-100 paket per hari pada jam kerja pada pukul 9 sampai 7 malam. Mengapa ruang lingkup ini dipilih? Karena risiko kesalahan manusia meneror di area packing teridentifikasi sebagai penyebab utama komplain yang ingin diselesaikan. Oleh karena itu, batasan kajian risiko difokuskan secara ketat pada area operasional ini. 3. Yang pertama, analisis stakeholder internal. Pihak-pihak di dalam organisasi yang memiliki kepentingan langsung yaitu pertama, toko owner, pasti perannya sebagai penentu modal dan pengambil keputusan strategis. Terus kepentingannya itu menjaga profitabilitas toko. Jika rektor tinggi, keuntungan akan tergerus. Pengaruhnya tinggi, ada packing, staff admin dan staff packing. Perannya itu pelaksana teknis kegiatan packing dan administrasi resi. Kepentingannya kelancaran operasional kerja harian, pengaruhnya tinggi, ketelitian mereka menentukan suksesnya pengiriman. Ada analisis stakeholder eksternal, yaitu kurir ekspedisi, JNE, JNT, cepat. Kepentingan mereka adalah mengambil dan mengirim barang. Keterlambatan penjemputan oleh kurir dapat membuat pelanggan menyalahkan toko meskipun itu faktor eksternal. Pelanggan, kepentingan utamanya adalah menerima barang sesuai pesanan. Mereka memiliki pengaruh sedang, namun peran mereka itu sangat vital saat menerima barang. 4. Alur proses bisnis dan titik kritis. Berikut adalah alur kerja standar logistik di toko kami. Pertama ada cetak resi. Admin cetak label pengiriman. Yang kedua mengambil barang, mengambil sepatu di rak. Potensinya bisa potensi salah ambil. Terus yang ketiga, barang dikemas dengan aman. Keempat, tempel resi, ambil ditempel ke paket. Potensinya bisa tertukar, yaitu resinya salah penempelan resi. Yang kelima itu serahkan ke kurir, barang diserahkan ke ekspedisi. Hubungan dengan ruang lingkup. Risiko yang paling fatal dalam alur ini adalah resi tertukar. Misalnya resi A ditempel ke resi B. Ditempel ke paket B. Oleh karena itu, proses tempel resi menjadi titik krisis utama yang harus diawasi secara ketat dalam ruang lingkup manajemen risiko ini. Lanjutnya.
Penetapan kriteria risiko. Yang pertama, A. Kriteria kemungkinan, likelihood. Frekuensi kejadian diukur dengan skala berikut. Yang level level pertama, level tidak pernah, atau setahun sekali. Level kedua jarang, terjadi 1 kali dalam 3 bulan. Level ketiga mungkin terjadi 1 kali sebulan. Level keempat sering, terjadi mingguan. Level 5 sangat sering, terjadi setiap hari. Dan ada kriteria dampak, impact-nya. Yang pertama, level 1 minor, ganti rugi di bawah 50.000. Level kedua moderate, ganti rugi 50 sampai 200.000. Level ketiga signifikan, ganti rugi 500.000 atau review buruk. Level keempat major, terkena poin penalti marketplace. Kelima, kasus forex, toko diblokir permanen oleh marketplace. Jadi ada justifikasi penerapan kriteria. Kriteria dampak disusun berdasarkan 2 parameter utama yang krusial bagi keberlangsungan bisnis toko online. Pertama, ada kerugian finansial langsung. Parameter ini menghitung biaya operasional yang terbuang akibat proses retur barang dan ganti rugi. Yang kedua, reputasi digital. Ini adalah aset tak terwujud yang paling berharga. Dampak beratnya itu level 5. Bukan hanya soal uang, tapi jika toko sampai diblokir permanen oleh marketplace, bisnis terhenti total. Oke, eh, segitu saja presentasi saya. Maaf jika ada kurang dalam penyampaiannya. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.